Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, yaitu pada materi bab 4 saling menasehati dalam Islam untuk pembelajaran kelas 11 tingkat sekolah menengah atas. Perkenalkan, saya Ihsan Fadil SAG. Saya mengajar bertugas di SMN 1 Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jadi kita langsung saja tentang materi kita. Yang pertama ada kata konsepnya. Bab 4 ini di dalamnya kita akan mempelajari tentang saling menasehati dalam Islam. Terbagi 3. Yang pertama, dalam menasehati dalam Islam itu ada khutbah, ada tabligh, dan ada dakwah. Yang mana khutbah, tabligh, dan dakwah ini nantinya diharapkan ditelaah dan dianalisis tentang khutbah, tabligh maupun dakwah sehingga muncul pembiasaan yang positif yang dilakukan oleh siswa-siswi kita setelah mempelajari tentang materi ini. Yang pertama, khutbah. Definisi khutbah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il madi khotoba, fi'il mudhari'nya yakhtubu, dan masdarnya khutbatan, yang artinya memberikan nasihat secara definisi bahasa. Sedangkan secara istilah dalam hal ini ilmu fikih, yaitu rangkaian kegiatan ceramah atau memberikan nasihat kepada jamaah yang dilakukan oleh khotib. Khotib di sini laki-laki dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Seperti khutbah Jumat, khutbah Idain, yaitu khutbah pada sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, juga khutbah nikah dan lain-lain. Jadi khutbah itu menyampaikan nasihat, tapi penyampaian nasihat yang terkandung di dalam khutbah itu sendiri merupakan bagian dari keabsahan suatu ibadah. Jadi kalau misalkan tanpa ada khutbah, maka ibadah tersebut tidak akan sah atau hilang keutamaannya. Salah satu contoh, ketika salat Jumat tidak ada khutbahnya, maka salat Jumatnya batal. Ataupun misalkan akad nikah tidak ada khutbahnya, maka kurang afdol. Begitu. Jadi dalam saling menasihati, misalnya pertama ada khutbah, jadi kan yang kedua ada tabligh dan dakwah. Jadi khutbah bisa termasuk ke dalam tabligh maupun dakwah, tapi tidak semua tabligh atau dakwah masuk ke dalam khutbah. Yang selanjutnya ada ketentuan khutbah. Yang pertama, syarat khutbah mesti orang Islam yang menyampaikan khutbah, terus juga mesti laki-laki. Artinya kalau khutbah dilaksanakan oleh perempuan, itu tidak dikatakan khutbah, karena khutbah itu merupakan pekerjaan laki-laki. Bagaimana dengan jamaah perempuan yang mengadakan sholat id berpisah dengan laki-laki, kemudian mengadakan khutbah? Khutbahnya perempuan, jamaahnya juga perempuan. Itu menurut qaul asoh yang lebih sahih, itu tidak sah khutbahnya. Karena apa? Karena khutbah itu pekerjaan laki-laki. Kalaupun mau, jangan dibikin khutbah, tapi dibikin ceramah seperti biasa. Jadi tidak ada rukun khutbah yang terkandung di dalamnya, gak usah dipakai. Yang ketiga, baligh. Orang yang menjadi khotib atau yang menyampaikan khutbah mesti sudah baligh. Dalam hal ini berarti usianya secara umur 15 tahun ke atas. Yang selanjutnya berakal sehat, tidak gila ataupun tidak tidur. Yang selanjutnya mengetahui akan ilmunya. Ini yang penting. Segala sesuatu itu ada ilmunya, termasuk juga tentang khutbah. Nah, selanjutnya rukun khutbah. Yang pertama di dalam khutbah itu membaca hamdalah terlebih dahulu. Dan sebagai tambahan bahwa
memulai khutbah itu tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ataupun mengucapkan basmalah terlebih dahulu, tapi langsung hamdal. Itu salah satu kenapa khutbah itu berdiri sendiri, bukan Bapak merupakan rangkaian ibadah yang memang ada ketentuannya sendiri. Jadi tidak salam dulu ataupun tidak afdol diawali dengan bismillah dulu, tetapi langsung membaca hamdalah. Yang kedua syahadatain, selanjutnya sholawat kepada Nabi, selanjutnya berwasiat takwa dari si khotib atau yang menyampaikan khutbah kepada jamaah, selanjutnya membaca ayat Quran pada salah satu khutbah, mau khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua, dan selanjutnya berdoa di khutbah yang kedua, di akhir biasanya. Itu ketentuan khutbah. Selanjutnya ada tabligh. Jadi setelah khutbah saling menasihati dalam Islam itu ada tabligh. Tabligh berasal dari fi'il madhi, balago yubaligu tabligon, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, kegiatan tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama secara lisan yang disampaikan kepada satu orang atau lebih sebagai ilmu untuk diamalkan. Jadi kalau tabligh itu lebih khusus ke penyampaian secara lisan. Artinya sesuatu yang disampaikan. Ya, itu tabligh. Khutbah pun termasuk ke dalam tabligh, tapi tidak semua tabligh termasuk ke dalam khutbah. Begitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang diadakan di kita, ceramah di TV, di radio, di internet, di YouTube, dan lain sebagainya, itu termasuk tabligh. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi tabligh itu merupakan perintah Nabi, karena agama ini bisa berjalan itu asalnya dari tabligh, dengan bisa berkembang karena tabligh yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada itba tabiin, dan selanjutnya kepada murid-muridnya hingga kepada kita di zamannya sekarang. Ketentuan tabligh, yang pertama ada syarat mubaligh. Jadi mubaligh itu isim fa'il dari kata balago. Balago itu kan tadi menyampaikan. Berarti mubaligh itu orang yang menyampaikan. Syaratnya yang pertama mesti Islam, sudah tentu. Yang kedua baligh. Jadi orang yang baligh itu kan menjadi ketentuan dalam ibadah. Jadi bisa dikatakan ini seseorang terkena hukum atau tidak, itu salah satu ketentuannya itu, tolak ukurnya itu balighnya. Yang selanjutnya berakal dan mengetahui ilmunya. Adapun etika dalam tabligh yaitu bersikap lemah lembut, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengutamakan musyawarah, jelas sumber ilmunya disampaikan. Kalaupun misalkan dari Quran, dari kitab tafsir, atau dari kitab hadis, ataupun dari kalam-kalam ulama disebutkan kitab-kitabnya. Ini salah satu yang bisa membedakan antara orang itu berilmu atau tidak. Dia jelaskan sumbernya, dia bacakan sumbernya dari kitab apa, misalkan karangan siapa. Terus selanjutnya menyampaikan dengan penuh keikhlasan. Nah di sini, jadi orang yang pandai menyampaikan itu belum tentu berilmu, tapi orang berilmu insya Allah dapat diterima penyampaiannya, apalagi yang dilandasi dengan keikhlasan. Dan yang terakhir dari saling menasihati dalam Islam itu ada dakwah. Dakwah berasal dari fi'il madhi da'a, yaitu dakwatan, yang artinya mengajak. Secara istilah adalah kegiatan mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lurus. Jadi khutbah dan tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tapi tidak semua dakwah termasuk khutbah maupun tabligh gitu. Adapun ketentuan dakwah yang pertama syarat dai. Dai itu isim fa'il dari kata da'a tadi, orang yang mengajak. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mengetahui ilmunya. Ketiga berdakwah. Yang pertama dilaksanakan dengan dasar hikmah atau bijaksana. Yang kedua dilaksanakan dengan dasar mau'izatul hasanah, nasihat yang baik.
Yang selanjutnya dilaksanakan dan uswah hasanah memberikan contohnya di sini. Jadi dakwah itu bukan memerintah, tapi memberikan contoh. Memberikan contoh sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Artinya dakwah itu mengajak. Mari kita ke sini, bukan ayo kamu ke sana. Seperti itu. Selanjutnya dilaksanakan dengan mujadalah atau diskusi, karena menyangkut orang-orang, menyangkut hubungan antara banyak orang. Begitu terkait tentang saling menasehati dalam Islam. Yang pertama ada khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, diharapkan siswa-siswi kita setelah menelaah tentang ini, ia bersemangat senantiasa mencari jalan dakwah, mencari jalan tabligh, mencari jalan khutbah, sehingga bersemangat terus dalam mendakwahkan agama ini, mempraktekkan agama ini dengan ikhlas dan penuh kebenaran. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah bukakan pintu rezeki. Bagaimana bisa kita ketahui, kebanyakan para alim ulama, para kiai, para ustadz di zaman sekarang itu profesinya adalah dakwah atau penceramah. Dari sana profesinya, walaupun tidak semua, tapi di situ jalan rezekinya Allah tetapkan di situ. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya untuk kita sekalian. Akhirul kalam, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.